Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited ya, karena aku mau nge-review lagi nih salah satu lip produk yang aku nggak tahu sebenarnya ini produk baru atau enggak. Cuman karena warna-warnanya cantik, aku tertarik buat coba ya. Yaitu adalah dari 3CE yang namanya adalah Blur Water Tint yang seperti ini. Ya, di sini aku nyobain 3 shade varian warna yang membuat aku terpesona karena warna-warnanya tuh kayak cantik-cantik banget gitu. Jarang-jarang kan lip tint dari brand lokal mengeluarkan yang warnanya tuh soft kayak gini. Dan sekarang aku mau nyobain ini memang dari brand Korea ya. Jujur setelah kemarin aku coba yang pop stay-nya, itu aku udah tertarik coba yang water tint-nya. Karena dia versi yang lebih kalem-kalemnya gitu. Sesuai banget ya sama aku yang suka warna-warna nude. Sobat kalian yang mungkin udah penasaran juga nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan ngebahas detail dari packagingnya. Untuk boxnya seperti ini, warnanya bener-bener cantik-cantik banget karena memang aku pilih warna-warna nude natural. Dan di sini sih dia kayak warna Dove ya, full color seperti ini. Dan pastinya kayak packaging 3CE yang kemarin ada logo 3CE di sini. Terus untuk detail yang lainnya aku juga bakal kasih tunjuk seperti biasa ya. Buat kalian yang penasaran untuk ingredientsnya apa-apa aja, langsung akan aku zoom di situ. Dan pastinya walaupun ini made in Korea, aka brand luar ya, tapi sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi menurut aku aman ya buat kita pakai. Kalau aku lihat detail yang lainnya, ini mungkin klaimnya tapi pakai bahasa Korea gitu. Nanti langsung kita akan buktikan aja ya waktu dipakai di bibir kayak gimana. Dan di sini untuk expiry date-nya tuh sampai di tahun 2027. Tapi sebenarnya untuk lip produk kayak gini, biasanya setelah dibuka tuh kayak sekitar 1-2 tahunan untuk masa berlakunya. Terus masuk ke packaging dalamnya, rada beda ya dengan yang pop stain kemarin karena ini vibes-nya tuh lebih ke warna-warna Dove gitu. Yang warnanya cantik-cantik banget. Tutupnya juga kayak bening gitu tapi warna-warni tetap ya. Walaupun kayak temanya memang nude sesuai yang aku beli. Sebenarnya ada beberapa warna juga yang lebih deep tapi aku sengaja pilih warna-warna natural kayak gini. Karena penasaran juga nih sama tes ketahanannya kayak gimana. Dan kalau dipegang seperti ini sih, ini packagingnya kokoh kayak rada berat gitu. Dan kalau lihat warna Dove yang kayak gini, kesannya tuh simple tapi tetap terkesan elegan gitu. Jadi kalau dipegang aja udah kelihatan kalau mahal. Walaupun untuk harganya sendiri, ini kemarin aku beli di official store sekitar 130 sampai 150 ribuan. Dan untuk di netonya lumayan banyak juga, sekitar 4,6 gram. Jadi kayak hampir mirip dengan lip cream lokal yang biasanya ya. Dan sebelum aku nge-swatch, aku akan kasih tunjuk dulu detail aplikatornya ya. Waktu aku buka kayak gini, yes, aplikatornya lumayan panjang, udah gitu ujungnya cukup lancip, dan ada sisi miringnya kayak gini. Aplikator yang kayak gini sih biasanya akan ngebantu ya, karena dia tuh presisi, jadi membantu membingkai bibir, biar hasilnya nanti bisa rapi juga. So, tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku akan swatch untuk ketiga shade warna yang aku beli ya. Dan di sini aku pilih 3 shade varian warna yang memang sudah aku sesuaikan dengan ketentuan yang ada di official. Ini kalau misalnya kalian bingung-bingung pilih warnanya, itu dijelaskan di situ skin tone yang cenderung dark ataupun light sampai ke warm undertone, neutral ataupun coolnya. Jadi di situ warna-warnanya sudah dikelompokkan ya berdasarkan undertone, jadi kalian bisa pilih-pilih aja. Dan di sini yang pertama aku pilih warna yang dia itu cenderungnya warm undertone tapi nggak terlalu yang pucat banget. Yaitu di shade-nya adalah Lady Dawn. Ini salah satu warna yang best seller dan direkomendasikan juga. Dan kebetulan kemarin aku beli 3 tuh dapat bonus 1 yang mungil kayak gini, kecil banget nih perbandingannya, kalian bisa langsung lihat. Cocok ya dibawa-bawa kalau traveling atau dibawa di tas gitu. Dan ini shade-nya sama Lady Dawn, jadi walaupun aku punya yang besarnya, aku akan pakai yang kecilnya dulu ya. Oke, langsung aja akan aku swipe di tangan aku. Ini warnanya sih kayak warna-warna pinkish brown ya, kalau aku lihat rada beda dari di official tuh kayak warnanya lebih ke peachy brown sepertinya. Tapi langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Yes, dari segi teksturnya kelihatan di situ dia watery yang ringan. Udah gitu bukan yang cair banget karena semi velvety gitu yang kelihatannya lembab. Terus di bagian atas bibir aku harus celup lagi barulah diaplikasikan lagi karena memang ini warna-warna nude. Aku sih maklum ya. Di sini sih untuk coveragenya dia nggak bisa langsung nutup ya, khususnya di pinggiran bibir aku yang gelap. So aku perlu beberapa kali swipe untuk bisa mengcover. Dan hasilnya kayak gini di bibir aku yang awalnya dia watery lembab, ternyata setelah udah set dia tuh bisa ngeblurin garis-garis bibir aku jadi kelihatannya smooth gitu, dan pastinya juga berasa ringan waktu aku katupkan. Terus sekarang langsung aja akan aku cek cium di tangan aku. Yes,
transfer proof. Jadi ini nggak kalah sama yang pop stain kemarin ya. Baru sekitar nggak sampai 1 menit dia udah ngeset kayak gini. Dan ini tuh finishnya bukan yang matte ya. Rasanya kayak lebih powdery velvet. Jadi masih nyaman banget di bibir. Hasilnya kayak gini untuk shade Lady Dawn. Ini memang warna yang neutral ya. Bisa cenderung ke warm. Karena memang ada brownishnya. Percampuran pinkish brown yang cantik banget. Walaupun ini tergolong warna nude tapi nggak pucat juga, dan menurut aku masih bisa cocok juga ya dipakai di semua skin tone. Baru satu warna udah secakep itu. Sekarang aku akan ke warna kedua, dan ini termasuk warna best seller juga, yaitu namanya Kissing Rose. Aku udah banyak lihat orang pakai tuh kayak cantik banget pinkisnya. Sih kalau dari pigmentasinya kayak memang kurang ya, karena dia teksturnya watery. Tapi dipakai di bibir aku, yes, sekali swipe kalian bisa langsung lihat cantik banget pinkisnya. Jadi dia ini soft pink tapi kelihatannya fresh gitu, karena menurut aku dia ada percampuran pinkish rada semu-semu ungu gitu sih. Itulah kenapa dia juga masuk di warm undertone tapi cenderung ke light ya, karena warnanya memang agak terang. Yang membuat emes ini kan warna-warnanya natural ya, tapi coveragenya oke, bisa di pinggiran bibir aku tuh menyamarkan. Walaupun kalau kalian perhatikan sebenarnya samar-samar masih kelihatan, tapi udah lumayan nutup sih menurut aku. Jadi bukan yang kelihatan gradasi gitu. Padahal ini warnanya juga cukup terang ya. Yes, kayak gini untuk shade Kissing Rose, cakep banget, fresh untuk pinknya dipakai di bibir aku. Ini salah satu warna pink yang memang akan cocok banget di warm undertone ataupun di neutral, masih oke ya. Karena memang lagi-lagi nggak pucat sama sekali dan ngebuat makeup kelihatan segar. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai makeup, pakai warna ini aja udah kayak cantik banget gitu. Ini sudah aku hapus menggunakan micellar cleansing oil, tapi stainnya, wow, masih ada ya, dan itu kelihatan merata gitu. Walaupun warna bibir aku udah kelihatan, tapi kayak masih ada semburat warna pinkisnya. So, pastinya penasaran kan sama tes ketahanannya kayak gimana? Pastiin tonton sampai habis. Dan warna yang terakhir ini yang paling banget pengen aku coba kalau kalian salfok nih yang aku pakai di bibir aku. Yes, ini dia masih warna best seller yang namanya adalah Dear March. Kalau dilihat dari warnanya, dia ini kayak warna-warna nude pinkish tapi ada percampuran dengan peachy-nya. Yang waktu dipakai di bibir, udahlah aku capek sih dari tadi bilang bagus, cakep. Karena yang ini bener-bener, yes, definisi warna nude pinkish MLBB. Yang di bibir aku dengan tipe pinggiran bibir gelap, ini coveragenya juga masih cukup oke setelah beberapa kali layer ya. Tuh hasilnya bisa dilihat sendiri. Yang paling aku suka tuh sebenarnya dia finishnya tuh bukan yang matte kering, tapi ini lebih ke powdery velvet matte yang masih nyaman dan juga ringan. Apalagi bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. So, cocok banget ya buat kalian yang punya tipe garis-garis bibir banyak. Walaupun memang kalau misalnya tipe bibir kalian tuh beneran gelap, nggak cuma pinggirannya aja ya, mungkin kalian bisa pilih warna-warna yang lebih tone down, karena pilihan warnanya juga masih banyak. Dan kayak gini hasilnya untuk shade yang Dear March dipakai di bibir aku. Bener-bener definisi warna yang feminim banget. Nih kayak natural, bibir kalian udah cakep dari sananya. Yang pasti akan bikin salfok nih, dan orang-orang bakal nanyain pakai lip produk apa. Karena memang yes, secakep itu. Oke, itu tadi untuk swatches ketiga shade varian warna dari 3CE yang Blur Water Tint. Kira-kira gimana dari ketiganya? Kalian bisa pilih nggak? Soalnya semuanya cantik-cantik banget. Pasti bingung kan? Kalau aku sih sebenarnya semuanya aku suka dengan tipe warna masing-masing. Tapi kalau misalnya harus milih satu banget, yes, pastinya aku pakai ini Dear March. Karena bener-bener ini yang paling kelihatan nude pinkish MLBB gitu buat kalian pecinta warna-warna nude pink. Khususnya kalau kalian punya tipe skin tone kayak aku. Sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya. Sejauh ini aku menggunakan 3CE Blur Water Tint. Jadi emang dia teksturnya watery yang lebih cenderung agak kental ya, velvety gitu. Beda dengan yang pop stain kemarin, lebih cair. Dan di sini pigmentasinya dia buildable coverage, jadi bisa kalian layer aja. Hasilnya di bibir sesuai namanya juga blur tint, jadi dia bisa ngeblurin tekstur dan garis-garis bibir aku kelihatan lebih smooth ya secara penampakannya. Dan aku sebenarnya memang suka tipe lip product yang kayak gini, jadi garis-garis bibir aku tuh nggak terlalu nampak. Udah gitu dari segi pigmentasinya memang buildable ya, jadi harus di layer karena kan dia watery yang ringan gitu. Apalagi kalau kalian punya tipe pinggiran bibir gelap kayak aku, udah pasti harus beberapa kali swipe, tapi coveragenya udah nutup sih di pinggiran bibir aku. Dan pastinya untuk 3CE yang water blur tint ini, dia juga transfer proof, tadi langsung ngeset gitu dan nggak nempel di tangan aku. So, nggak sabar banget aku akan kasih tunjuk tes ketahanannya
shade-nya nih, karena memang termasuk warna-warna nude yang natural. Yang pertama ini aku pakai shade yang Lady Dawn karena datangnya kemarin, so langsung aku pakai tes ketahanan aja. Jadi yang pertama aku makan pepaya ya. Ini buah pepaya yang pastinya tidak berminyak, tapi kayak seger, manis, enak gitu. Makanya seperti biasa nggak makan cantik dan langsung akan aku kasih tunjuk hasilnya setelah aku selesai makan. Itu kayak nggak ada perubahan gitu. Untuk warnanya masih stand nempel di bibir aku. Dan BTW ini kalau misalnya dipakai rada lumayan lama, itu lama-lama agak oksidasi. Cuman oksidasinya nggak parah sih menurut aku, bukan yang gelap banget. Kayak warnanya lebih intens aja gitu. Dan untuk tes ketahanan yang kedua, ini aku makan kebab yang daging sapi gitu. Isinya juga ada saus-saus yang cukup berminyak ya. So aku akan kasih tunjuk nanti hasilnya seperti apa di bibir aku. Selesai makan tapi masih kelihatan untuk stay-nya, so langsung akan aku zoom aja ya. Sebenarnya untuk lip tint-nya ini udah pudar kayak luntur untuk makan makanan yang berminyak kayak tadi. Cuman untuk stay-nya masih ada di bibir. Walaupun untuk pinggiran bibir aku tuh udah kelihatan, cuman stay-nya cukup merata ya, bukan yang ngegumpal di tengah atau di pinggir-pinggirannya aja. Ini sama waktu aku nggak hapus tadi, jadi stay-nya walaupun tipis tapi masih merata di bibir aku. So bisa disimpulkan memang untuk ketahanannya sendiri, makan makanan yang berminyak dia luntur, walaupun untuk stay-nya bukan yang kenceng banget, rada beda sama yang pop stain kemarin, dia kayak lebih ada stay-nya. Cuman secara penampakannya aku suka karena dia nggak ngegumpal di tengah atau di pinggir, kayak merata aja gitu di seluruh permukaan bibirnya. Dan kalau aku lihat di bibir aku juga nggak berasa kering, padahal ini udah aku pakai lumayan lama juga ya di hari itu. So untuk kesimpulan akhirnya ya, untuk 3CE yang Water Blur Tint ini buat aku sendiri sih recommended, khususnya buat kalian yang suka lip tint dengan warna-warna nude dan finishnya tuh smooth ngeblurin bibir. Teksturnya ringan, transfer proof juga, dan masih ada stain-nya ya. Jadi untuk harga segini menurut aku cukup worth to buy ya buat kalian coba. Tapi kalau misalnya kalian nanya dibandingkan dengan pop stain-nya yang kemarin, untuk stain-nya ini memang lebih kencang, tapi seperti yang kalian tahu ini warnanya dar-dar-dor banget. Kalau aku sebagai pecinta warna nude dengan stain yang kayak gini udah oke ya, karena aku memang lebih suka warna-warna yang kalem. Atau mungkin bisa dikombinasikan nih kapan-kapan. So gimana menurut kalian sendiri setelah udah lihat reviewnya? Kira-kira kalian tim pop stain atau yang blur water tint nih? Coba komen-komen di bawah. Tiba-tiba aku penasaran nih untuk warna yang Dear Match kayak gimana. Untuk tes ketahanan aku pengen makan makanan yang cukup berminyak juga. Nanti aku akan kasih di akhir video ya buat yang penasaran. Pastiin tonton sampai habis. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini setelah aku selesai makan, aku akan kasih tunjuk hasilnya. Sepertinya sih ada masih stain-nya, tapi lebih detail aku akan zoom. Jadi di sini kelihatan ya kalau dia ini luntur memang di bagian tengahnya, tapi sama dengan yang kemarin masih ada stain. Padahal tadi kan warnanya juga lumayan soft ya, kayak terang gitu.
Cuman dia nggak bener-bener yang hilang, walaupun di situ kelihatan ya untuk pinggiran bibir aku yang gelap samar-samar nampak. Tapi menurut aku masih oke karena masih ada stand pinkies tipisnya gitu di bibir aku. Jadi bukan yang bener-bener kembali ke warna asli bibir. Ini agak memperjelas garis bibir aku, tapi ini nggak berasa kering sama sekali. So aku masih suka karena jarang-jarang ada lip tint warna nude tapi masih meninggalkan stain kayak gini.